وطبة النسوء صلاح الجسد والله رسول رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم جمع الإله وفد الإمام جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبو بكر السيوطي ثم شنه البندن وجميع المحدثين أنهم درجة وإلى مرقدهم مصر بن نور مولى بن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 69 ya. Halaman 69. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala sallallahu alaihi wasallam da'watul mazlumi mustajabatun wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa orang yang teraniaya itu mustajab. Kita perlu hati-hati ya di dunia ini ya, merugikan orang lain. Hati-hati. Orang yang dirugiin itu namanya orang yang dizolimin. Kalau dia ngangkat kepada Allah dari lubuk hatinya, bisa jadi malapetaka buat kita. Kan bisa gagal kita masuk surga dengan sebab hidup merugiin orang. Makanya semaksimal mungkin dalam hidup ini dua ya. Satu, jangan merugiin orang lain. Dua, jangan nyakitin perasaan orang lain. Berjuang. Walaupun kita memang banyak dosa kita kepada Allah ya, tapi dua ini hati-hati yang terkait sama manusia ya. Orang yang dizalimin, dirugiin, disakitin perasaan, kalau dia berdoa bisa mustajab. Nabi bersabda katanya di sini, da'watul mazlum mustajabatun. Doa orang yang teraniaya, apakah dirugiin hartanya ya, dirugiin nama baiknya gitu ya, atau dirugiin perasaan. Hati ya, dia punya doa mustajab meskipun katanya di sini ya, bila ia seorang durjana sekalipun, walaupun seorang yang durhaka dianya sendiri ya, banyak dosa ya kan sama Allah, meskipun karena itu kedurhakaan itu mengenai dirinya sendiri ya. Adapun doanya yang terzolimi, yang tersakiti bisa mustajab itu. Jadi dulu ada orang kaya raya, sultan ya, seorang pemerintah itu membangun sebuah istana gitu. Begitu istananya udah jadi megah indah, dia puter tuh keliling istana. Nah tiba-tiba ada gubuk orang miskin. Ini gubuk orang miskin rasa-rasanya merusak pemandangan, karena di sekeliling istana ini gak pantas kayaknya kalau ada gubuk. Sehingga itu gubuk ya disuruh beli sama ya raja. Kata yang punya ini, saya gak mau jual, saya udah nyaman di sini, saya udah betah di sini. Kalau dijual saya juga nggak tahu kemana. Dan dijualnya pun ganti rugi, bukan ganti untung biasanya. Biasanya tuh kalau penguasa gantinya judulnya ganti rugi. Ya diganti tapi tetap rugi, bukan ganti untung. Karena dia nggak mau, ada paksa, didoser, ya. Dibuldoser tuh bangunan hancur, berantakan. Ini si punya gubuk ini berlinang air mata. Ya Rabb, beginilah nasib orang yang lemah. Ya, dia orang kuat,
orang gagah sehingga bisa berbuat apa saja yang membuat saya nggak bisa ngebalas. Tapi Engkau ya Allah, Tuhan yang maha gagah, lebih gagah dari dia, lebih kuat daripada dia. Ya Allah, buktikanlah ya kudratmu, kekuasaanmu pada orang ini, jangan sampai terus-menerus zalim. Ya udah, habis ngomong begitu dia pergi aja. Itu pas malamnya ditelan bumi itu. Ya, kerajaan itu, ya, seorang raja ini istananya ditelan sama perut bumi. Sampai lenyap seperti tanah kosong. Itu akibat doanya orang yang dizalimi. Hanya kita hati-hati, nyakitin orang, ngerugiin orang. Hati-hati, takutnya dia nggak terima, dia nggak bisa balas karena kita orang kuat, kita orang gagah. Tapi ketika dia ngangkat tangannya ke hadapan Allah berdoa, jadi itu mustajab doanya, di kemudian hari jadi malapetaka itu. Ya, buat orang-orang yang zalim. Kemudian di sini dikatakan waqala sallallahu alaihi wasallam ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam yaqulullah wa izzati wa jalali li ansurannaka walau ba'da hin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah doa orang teraniaya. Selamatin diri kita ya, jangan sampai kena sumpahan doa orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzalimi. Karena doa itu dibawa di atas awan. Doanya orang yang dizalimi ini dibawa oleh awan ya. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, demi keperkasaan dan kagunganku, sungguh aku akan menolongmu walau setelah beberapa waktu. Jadi itu doa akan ditampung oleh Allah dan nanti Allah akan buktikan di kemudian hari. Ini kadang-kadang Pak, kita ini kena sumpahannya orang-orang yang kita sakitin, kita zalimin, itu memang kagak seketika. Bisa walau badain, sekalipun setelah beberapa waktu yang lama. Jadi sialnya itu Masya Allah ya, naudzubillah, bisa jadi 40 tahun ke depan. Zalim sekarang nih aman-aman aja nih, kayaknya nggak ada masalah tuh sama kita kadang lalai, nggak taunya dia berbuat. Doanya itu terus dibawa oleh awan terus sampai kehadiran Allah. 40 tahun baru dibalas sama Allah Ta'ala. Karena kita bingung ya, waduh, ada apa ya dengan saya? Kok bisa seperti ini, bencana bertubi-tubi? Itu bisa jadi musibah yang kita alamin akibat sumpahan ya, doa-doa orang yang pernah disakitin sama kita. Nggak taunya beberapa tahun kemudian, 40 tahun ke depan bisa terjadi itu menimpa. Makanya itu hindari, kata Nabi, jauhin mendapatkan sumpahan atau doa dari orang-orang zalim. Bahkan Nabi katakan di sini waqala sallallahu alaihi wasallam, halaman 70 ya, di kebet halamannya. Iya, Nabi katakan ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laisa duna hijabun. Nabi SAW bersabda, hindarilah doa orang teraniaya meskipun dia seorang kafir. Sampai kita sama orang kafir aja jangan menyakiti ya. Ini orang kafir kan ada berbagai macam ya, berbagai macam apa namanya model. Kalau kafir kayak di Israel situ kafir Israel ya, kafir harbi itu namanya, kafir yang mesti diperangin. Tapi kalau kafir yang mau damai, mau rukun ya, mau hidup sama-sama dengan umat Islam, siap membangun bangsa dan negara, itu kita haram tuh ya, mengganggu harta mereka, mengganggu kenyamanan, ketenangan mereka, nggak boleh. Bukan Nabi pernah mengatakan man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa orang yang menyakiti kafir dzimmi, kafir dzimmi itu kafir yang mau damai sama kita gitu, maka itu sama juga nyakitin aku. Jadi Nabi itu ya, Islam itu Masya Allah
bagaimana toleransinya kepada non muslim yang jumlahnya minoritas, yang jumlahnya sedikit, lemah dia. Tetap kalau dia tinggal di perkampungan muslim, kita kudu menjaga harkat martabat ya mereka. Itu. Bahkan kalau kita berdampingan, kita punya satu hak. Hak apa? Hak tetangga. Hak sekampung. Meskipun dia bukan kerabat kita, meskipun dia bukan saudara sama Islam atau non muslim, tapi dengan dia berdampingan ada hak tetangga yang harus kita jaga, kita lindungi ya. Jadi orang kafir pun jangan kita zolimin, karena dia termasuk punya doa yang mustajab gitu. Karena tidak ada hijab tuh. Wa in kana kafiron, sekalipun dia kafir, karena tidak hijab, tabir yang mengandung itu untuk dikabulkan. Jadi emang Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya mengabulkan doa siapa saja. Bahkan iblis ya ketika berdoa kepada Allah minta ditunda masa hidupnya di dunia sampai hari kiamat, Allah kabulkan doanya. Fa anzirni ila yaumi yub'atsun, katanya. Ya Allah, kata iblis nih, berikan aku usia panjang, tunda kehidupanku di dunia ini sampai hari kiamat tiba. Gitu. Apa kata Allah? Fa innaka minal mundzirin. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan hidupnya di dunia, diberikan tempo yang panjang. Makanya iblis ini panjang umurnya. Beranak pinak, anak cucunya iblis umurnya panjang-panjang ya, sampai-sampai mereka itu sampai ribuan tahun usianya. Kenapa? Karena permintaan datuknya begitu, panjang umur untuk menggoda manusia, disesatkan dari jalan Allah Subhanahu. Kalau sekelas iblis aja dimustajabkan, dikabulkan. Ya, apalagi manusia, orang kafir ya, yang disakitin, yang dizolimin, yang punya doa mustajab. Jadi kita walaupun orang kafir, jangan kita zolimin hartanya, jangan kita aniaya, jangan kita sakitin, jangan kita cemarkan nama baiknya. Biarkan dia hidup damai, hidup tenang, jangan disakiti. Kenapa? Di saat dizolimin, dia juga punya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Itu ya Pak. Nah, ini selesai ya Pak. Bab berdoa. Jadi sekali lagi doa ini sesuatu perkara yang sangat mulia di hadapan Allah. Jadi Pak, kalau kita meminta kepada Allah itu disebut sebuah kemuliaan. Beda kalau kita minta sama orang ya. Kalau kita minta sama orang itu sebuah kehinaan. Minta sama orang, curhat sama orang itu sebuah kehinaan. Makanya kalau bisa semaksimal mungkin jangan pernah minta sama orang. Itu karena sebuah kehinaan. Beda kalau kita mintanya sama Allah, itu sebuah kemuliaan. Mulia itu adalah ketika kita minta kepada Allah. Dan Allah senang kalau ada hamba minta. Beda manusia, kalau manusia diminta itu benci. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Makhluk akan dibenci di saat diminta. Tapi kalau Allah di saat diminta makin cinta dia. Berarti di dalam hatinya dia mengakui kefakirannya dia dan mengakui kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan dia berarti orang yang termasuk husnuzon ya, berbaik sangka kepada Allah karena Allah Maha Dermawan, Maha Pemberi. Ya. Kalau orang nggak berdoa kepada Allah namanya orang hina. Orang hina, orang yang sombong bahkan. Orang di antara orang yang sombong, orang yang kagak mau berdoa kepada Allah. Makanya kita dianjurkan berdoa. Para nabi-nabi berdoa kepada Allah. Para solehin berdoa. Itu doa-doa yang kita mesti prioritaskan ya Pak. Dalam kita berdoa, gunakanlah doa-doa nabi-nabi. Yang ada di Quran tuh, doa-doa nabi kalau bisa kita gunakan. Jadi kita jangan ngarang sendiri kalau berdoa. Ya, jangan ngarang sendiri. Prioritaskanlah doa yang pernah dipanjatkan oleh nabi-nabi. Begitu juga doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu kita banyak ada tuh kitab namanya bab kitab azkar ya. Kitab zikir-zikir, doa-doa dari Nabi Muhammad SAW.
Atau kalau kita bisa wirdul latif, itu doa-doa mustajab, doa-doa Nabi gitu. Dan kalau bisa doa-doa solehin, doa-doanya orang-orang soleh. Jadi kita menggunakan doa-doa mereka, Pak, itu bisa jadi mustajab doa kita. Jadi ada doanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ada doa Abul Hasan As-Sadili yang namanya Hizib Nasor, Hizib Bahar, itu doa-doa mustajab. Ya, doa para wali-wali, doa Imamul Haddad, doa orang-orang soleh itu doa-doa mustajab. Ya. Ada tuh kalau setiap hari Selasa namanya ada Hadroh Basaudan, doa-doa penangkal bala, penangkal bencana. Kita kalau pengen selamat diri kita nih dari bencana, dari musibah, malapetaka, nih dalam kondisi aman sering-sering baca doa ya tolak bala. Di antaranya doa tolak bala itu yang diceriwayatkan oleh ya Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnad Imam Hambal itu mengatakan siapa orang yang hari Selasa ya bertasa membaca doa Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulih minas sama ya Allah 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 3 kali ya, dia akan diselamatkan dari bencana. Itu katanya doanya dibaca setiap hari Selasa. Ya, Hadroh Basaudan. Coba ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala. Allahumma ya kafiyal bala. Ikfinal bala qabla nuzulih minas sama. Kemudian ya Allah 7 kali ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 7 kali ya Allah. Untuk menangkal Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin 7 hari. Ntar Selasa baca lagi. Nabi jamin itu orang itu bakal selamat dari bencana-bencana berat yang bisa melahkan anggota badannya. Ya. Coba Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulih minas sama. Jadi asalnya qabla nuzulihi, sebelum turunnya itu bala minas sama dari langit, cegah ya Allah jangan sampai turun. Terus kemudian habis itu baca 7 kali ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. 7 kali. Udah 7 kali, ulang lagi. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulih minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Minta dari lubuk hati ya, pengen selamat dari bala. Karena kita orang-orang yang gak siap nih. Kita orang-orang yang gak siap dapat bala. Kita pengen hidupnya afiah, sejahtera, jangan sampai kena bala. Kalau bala-bala sedikit gak apa-apa dah, musibah-musibah sedikit. Tapi kalau bala yang berat-berat, wallahi kita gak kuat Pak ya. Berapa banyak orang diuji dengan bala, musibah, itu bisa jadi kufur ya semuanya. Alhamdulillah. Nanti ada rekaman di sini, nanti dikirim ya, rekaman di apa di handphone ini, di share nanti. Takutnya nggak hafal. Kalau ada buku khusus namanya Hadroh Basaudan, di situ komplit doa penangkal bala yang dibaca oleh para salaf as-salihin setiap hari Selasa. Ya, tiap hari Selasa baca, malam Selasa ke pagi Selasa. Di Malang, Jawa Timur ya Pak, Malang, ada namanya Habib Muhammad Baghir Maulad Dawilah. Dia setiap Selasa subuh buka Hadroh Basaudan. Kalau kita buka YouTube itu ya YouTube Hadroh Basaudan gitu. Itu di YouTube akan keluar tuh. Di antaranya Habib Muhammad Baghir Maulad Dawilah yang di Malang. Itu yang hadir ribuan itu. Habis main subuh hari Selasa baca Hadroh Basaudan untuk menangkal bala bencana. Gitu ya.
Ada lanjutannya, doanya panjang ya. Di antaranya baca ya latifal lam yazal untuk bina fi manazal innak latiful lam tazal untuk bina wal muslimin. Apalagi hari-hari ini Pak, saudara-saudara kita yang di Palestina sedang menjadi bulan-bulanan orang-orang Israel. Alangkah baiknya kita perbanyak baca hadroh saudan. Kita niatin buat mereka. Jadi orang-orang yang dizolimin, saudara-saudara kita kaum muslimin ya, supaya selamat mereka daripada bencana-bencana tersebut ya. Jadi penting ya Pak, mumpung kita masih dalam keadaan aman, nyaman, jangan tenang-tenang saja ya, upayakan banyak doa. Sebab kenapa? Perintah dari Nabi kemarin tuh ada hadisnya udah lewat. Apa kata Nabi hadisnya? Berdoalah kamu di saat sedang nyaman, sedang kondisi stabil, kamu banyak berdoa supaya selamat dari bencana. Di saat nanti datang bala musibah kita aman gitu. Orang tertimpa corona kita aman selama, karena waktu sehatnya sering-sering minta perlindungan kepada Allah. Jadi doa itu bagaikan imun ya, untuk menangkal bencana yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian hadis kita pada bab berikutnya, bab ke-20. Bab ke-20 menjelaskan tentang keutamaan istighfar. Ini istighfar memang amalan yang perlu diperbanyak hidup kita di akhir zaman ya. Jadi kata Habib Zain bin Semit, ulama Madinah, mengatakan di akhir zaman ini yang harus kita perbanyak adalah diantaranya istighfar. Karena kita ini Pak, jangankan maksiat kita ya, taat kita pun banyak maksiatnya. Kita taat nih, sholat, baca Quran, zikir, itu ada pasti maksiatnya. Karena memang ya, karena kagak ikhlas ibadahnya gitu, kagak khusyuk ibadahnya. Itu kan bagian daripada cacat ya, daripada aib dalam ketaatan. Perlu makanya perbanyak istighfar. Makanya kenapa kita kalau habis ngaji itu kadang-kadang diajarkan sama Nabi, ayo sebelum bubar kita baca kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kenapa tuh? Ya karena majlis kita khawatirnya ada yang sia-sia, nggak maksimal dengerinnya, nggak tulus pengajarannya, pokoknya banyak kekurangannya. Apalagi maksiatnya kita, maksiatnya asli gitu ya. Iya, kalau kita maksiatnya asli, bener-bener maksiat. Makanya perbanyak istighfar. Kita habis berbuat dosa, istighfar. Kita habis berbuat taat, istighfar. Di tempat waktu mustajab, istighfar. Di tempat istighfar, banyakin istighfar ya. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak akan nyiksa mereka selama mereka istighfar. Kalau kita masih istighfar, Allah nggak akan siksa kita. Berarti kita ngakuin banyak kekurangan diri kita. Makanya istighfar. Orang kan kalau kagak istighfar seolah-olah dirinya udah sempurna. Udah sempurna aja, nggak perlu istighfar lah, udah sempurna gitu. Padahal kita banyak kekurangannya. Jadi kita ini orang-orang dagang ya. Kita ini orang-orang dagang. Dalam muamalah kita kadang-kadang banyak ya, muamalah kita ini yang bisa terjadi pelanggaran dalam muamalahnya. Rizki yang kita peroleh takutnya nggak halal gitu. Makanya kita banyak istighfar dah. Astagfirullahaladzim. Minta ampun kepada Allah. Semoga gitu, dengan memperbanyak istighfar, rizki yang kita makan nggak halal atau ragu-ragu makannya gitu kita, atau kita yakin sih halal tapi di hadapan Allah nggak halal. Dengan kita memperbanyak istighfar, bisa jadi Allah maafin kita, Allah maklumin kita gitu. Jadi banyakin istighfar. Kalau dulu di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang ingin bunuh Nabi. Begitu ingin membunuh Nabi, tiba-tiba datang cahaya dari langit, petir nyamber ke pedangnya, sehingga pedangnya itu dipinggirin nama itu, sama petir itu, nggak kena diri Nabi. Yang kemudian hari ini orang masuk Islam,
jadi sahabat Nabi itu. Ya, orang mau pengen membunuh Nabi. Begitu disambar petir, bukan orang yang disambar, pedangnya. Kenapa? Karena Allah masih rahmat sama dia, kasih sayang sama dia, karena dia masih adanya Nabi Muhammad. Gitu. Jadi Nabi Muhammad itu Masya Allah ya, penangkal bencana keberadaannya. Ketika Nabi Muhammad sudah tiada di hadapan kita, di tengah-tengah kita, maka tidak lain senjatanya kita adalah istighfar. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Jangan bosan ya Pak, jangan jenuh. Istighfar aja banyakin. Astagfirullahaladzim. Dari lubuk hati kita ngakuin banyak dosa. Banyak. Jadi sekarang kalau pengen selamat gitu aja Pak ya. Kita hidupnya kalau pengen selamat concern aja. Menyelamatin diri kita nih, concern kita banyak dosa. Jangan kita komplain kekurangan orang. Dosa orang jangan kita omongin. Kesalahan orang jangan kita lecehkan, jangan kita bully. Kita setiap punya dosa. Ya dong, komplain. Dosa kita aja ya, banyakin istighfar. Biar kita selamat. Kita baca hadisnya nomor pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un wa dawa'udz dzunubi al-istighfar. Rasulullah bersabda, Nabi bersabda, setiap penyakit ada obatnya dan obat dosa-dosa adalah istighfar ya. Dosa kan penyakit juga itu, penyakit batin ya. Obatnya pakai apa tuh? Istighfar, banyakin gitu. Istighfarnya Nabi Adam ya, banyakin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyakin tuh. Sehari kita punya target berapa? 100 misalnya. Ya. Sama doa Sayyidul Istighfar. Sayyidul, hafal enggak tuh istighfar? Doa Nabi tuh. Rajanya istighfar nih. Jadi obat paling ampuh ya dalam pengampunan dosa adalah membaca Allahumma anta rabbi. Yang gitu ya. Coba sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya. Itu istighfar namanya. Orang baca itu malam sekali baca, kalau nggak ada umur dia malam itu diampuni loh. Kalau dia baca pagi subuh hari itu nggak ada umur diampuni. Namanya Sayyidul Istighfar ya. Membaca doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Membaca doa siapa lagi? Istighfar ya. Doa Nabi Muhammad atau doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Jadi Pak, doa-doa yang begitu pakai ya Pak, itu doa mustajab semua. Jadi kalau kita menggunakan doa-doa mereka, bisa jadi doa kita diterima. Sebenarnya doa kita nggak diterima sih sebenarnya. Cuma karena kita menggunakan doanya para kekasih Allah diterima. Ntar kalau udah semua doa-doa Nabi udah dipakai ya, doa orang baru dah kita punya doa sendiri boleh. Doa yang buatan kita, doa karya sendiri kita boleh kita panjatkan dengan bahasa Indonesia. Kita berdoa kepada Allah boleh. Tapi kalau bisa prioritaskan, dahulukan doa-doa mereka. Kenapa? Bisa mengundang ya cucuran rahmat Allah Subhanahu. Gitu ya. Istighfar ya. Obat penyakit dosa. Tapi orang kalau istighfar itu Allah bilang, dia tahu nih. Ini orang menyadari bahwa aku pengampun. Makanya dia bilang astaghfirullahaladzim. Ya Allah, saya minta ampun Tuhan yang agung. Berarti ketika dia ngomong astaghfirullahaladzim, dia berasa dirinya memang berdosa. Kemudian dia yakin dia punya Tuhan Maha Pengampun, maka diucapin itu. Diucapin itu. Jadi itu ungkapan istighfar itu kalau mau dihayatin dalam mananya? Dalamnya apa? Yang pertama dalamnya menyadari dirinya berdosa. Orang kalau menyadari dirinya berdosa itu sebaik-baik manusia.
Sebaik-baik manusia itu orang yang menyadari dirinya berdosa. Yang kedua, baiknya dia adalah meyakini Tuhan Maha Pengampun. Makanya di lisannya keluar tuh kalimat istighfar. Astagfirullah. Ya, jadi istighfar itu di mana saja ya, Pak? Kita mau tidur, sebelum kita merepin mata nih, tutup. Ya, tutup akhir hidup kita dengan istighfar. Hidup kita maksudnya kita tidur. Jadi kita dari pagi nih sampai sore, sampai malam. Begitu di akhir, ya, di akhir kehidupan kita, kita mau tidur, sebelum meremin mata, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Rabb, ngapus saya punya dosa. Ampun ya. Astagfirullahaladzim. Baru tidur. Ntar juga begitu ya, bangun tidur begitu. Bangun tidur, buka hari kita dengan istighfar. Istighfar itu amalan terbaik. Makanya dalam hadis itu, dalam kitab Al-Adhkar dijelasin, siapa orang yang bangun tidur kemudian dalam keadaan masih berbaring itu atau celentang, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim Allahumma gfirli, gitu ya. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Gufirallah, maka diampuni dia dosa-dosanya. Enak kan? Ya, kita bangun tidur dapat hadiah dari Allah, diampunin dosa kita. Ya Allah, belum kerja Pak, belum ngapa-ngapain, dalam kondisi tidur bacanya nggak harus duduk, rebahan gitu. Kita sebut dulu Allah dengan tahlil kita, la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kata Allah, ini orang muji saya mau ngapain? Allah maghfirli, ya Allah saya minta ampun, diampuni. Ada tuh hadisnya dalam kitab Al-Adhkar ya, hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, diriwayatkan begitu. Itu bacaan sebelum kita duduk, baru melek yang kita sebut Allah, kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu istighfar, ya Allah. Kalau kita menghayati dalam mana ya, kita ngaku berdosa. Yang kedua, kita menyadari Allah Maha Pengampun, Maha menerima taubat kita. Apalagi kalau waktu-waktu menjelang subuh ya. Sekarang subuh kan jam 4.20 ya. Kan kurang ya? Iya, subuh. Iya. Itu jam 4. Jam 4 itu, Masya Allah, waktu penawaran. Siapa yang mau minta ampun? Kalau kita memang mau diampuni sama Allah, bangun tuh Pak. Kita masyarakat berdosa nih, pengen banget dapat ampun Allah. Kita kudu berjuang Pak. Ya, berjuang bangun. Nggak pakai modal duit gede-gede enggak. Kalau dulu zaman sahabat pengen dapat ampun Allah, kudu ngeluarin modal gede. Emang apa? Bantu jihad Nabi. Ya, puluhan juta dikeluarin untuk sahabat-sahabat. Kuda-kuda mereka. Bahkan bukan cuma harta ya, nyawa. Kita nih mau dapat ampun Allah akhir zaman, ya Allah gampang banget. Apa? Berjuang aja bangun malam. Tengah malam kita istighfar, astagfirullah. Allah bakal ampun. Ya, istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in hilyatun wa hilyatul dzunub al istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, setiap sesuatu mempunyai perhiasan, dan perhiasan dosa-dosa adalah istighfar. Gitu ya. Jadi itu dosa jadi cakep Pak. Ya, dosa jadi cakep dengan istighfar. Jadi dosa sebenarnya buruk gitu ya, jelek, tapi karena diistighfarin itu dosa jadi indah. Hebat ya. Iya, dosa jadi indah. Makanya berapa banyak dalam ungkapan katanya, ya, orang dimasukin ke sorga dengan sebab berdosa. Berapa banyak orang dimasukin ke surga karena dosa. Kenapa? Karena dosanya ngingetin terus sama dirinya. Kalau kumpul ngeliat orang-orang soleh, orang banyak, dia langsung netes air mata. Ya Allah, lihat orang soleh, orang-orang yang baik semua. Saya ini dulu pernah bikin dosa. Minta ampun dia di situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa saya. Ketinggalan jauh saya mereka, saya berdosa.
netes air matanya. Gitu ya. Pokoknya kalau dia ngelihat orang nih, dia orang yang berdosa, dia istighfar. Itu namanya orang yang berbuat dosa masukin ke surganya. Dosanya bisa masukin. Tapi berapa banyak pula kamin amalin itu. Berapa banyak orang punya amal soleh justru masukin dia ke neraka, Pak. Masukin dia ke neraka. Emang kenapa masukin dia ke neraka? Iya, karena ketika dia punya amal soleh, dia merasa nggak ada dosa. Jadi kalau ngeliat ngumpul-ngumpul sama orang banyak, dia ngeleceh. Orang dosa semua ini. Ada tinggalan sama saya. Saya suka qiyamul lail, saya suka tahajud, saya suka sedekah, saya sering umroh. Pokoknya diingetin amal-amal ibadahnya, diingetin sehingga dalam hatinya dia merasa lebih mulia dari orang. Ujub namanya disebut. Ujub, bangga dengan amal ibadah yang dia lakukan, itu bisa jadi sebab orang masuk neraka. Ada tuh hadisnya begitu. Makanya bahkan dalam hadis katakan, ya, dalam sebuah hadis katakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdulin nas. Sungguh ada orang amalnya amal ahli sorga. Amalnya dong nih, amalnya sih amalan sorga dia. Pada amalan yang dilihat sama orang banyak, dia suka ngajar, dia suka mimpin zikir, dia suka sholat berjamaah, dia suka berbuat baik sama yatim. Amalannya ya. Tapi di sisi Allah dia amalnya neraka nih, ahli neraka. Kenapa, Bang? Itu karena ujub, ngeremehin orang. Makanya Pak, takwa yang sesungguhnya tuh adanya di hati. Ketika di hati kita nggak ngeremehin orang, nggak ngujin orang, itu takwa. Tapi kalau masih ngeremehin orang, amal orang sedikit, amal saya banyak, orang nggak soleh, saya soleh, orang berdosa, saya kagak, gitu. Ini bahaya ya. Amalan yang justru menjerumuskan dia ke dalam neraka. Makanya itu amal yang paling dahsyat adalah istighfar. Ya, istighfar. Minta ampun kita. Walaupun kita habis ibadah, Pak, tetap aja istighfar. Habis sholat nih, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Belum maksimal kita, Pak, mempersembahkan ibadah kepada Allah, belum sepenuh hati, belum setulus, masih banyak kepentingan kita sholat ini. Kepentingan nafsu kita sholat masih banyak. Makanya wajar kalau kita sholat astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu ya. Jadi dosa itu, Pak, jelek sebenarnya, tapi dia bisa jadi indah kayak perhiasan ketika disertai dengan istighfar. Gitu ya. Bahkan saking banyaknya itu dosa, qad buddilat sayyi'atuhum hasanat. Ada tuh dalam hadis dikatakan begitu. Sungguh dosa-dosa mereka yang pernah mereka lakukan dirubah oleh Allah menjadi pahala. Dulu pelaku dosa apa aja dilakuin sama dia. Sampai segede gunung kali itu dosanya. Tapi begitu dia ngumpul di masjid, dia tobat sama Allah, dia nyesel, gurung-gurung nangis, dia ingetin tuh dosanya, maka dia diampuni oleh Allah, dia punya dosa. Yang kedua, dosanya yang menumpuk itu dirubah menjadi kebaikan. Makanya besok di hari kiamat, Pak, ada orang pendosa kaget ya. Dia punya amalan pahala segede gunung. Dia nanya sama Allah, bingung dia, ya Rabb, ini amalan saya nggak kayak gini dah. Kok bisa kayak gini gedenya? Iya, ini dulu amalan dosa kamu segede ini. Tapi ketika kamu sering istighfar, bukan cuma diampuni dosamu, tapi perbuatan maksiat dosa-dosamu yang menumpuk itu aku ganti dengan pahala. Sampai-sampai di dalam surga berharap, coba dulu saya maksiatnya lebih gede lagi, lebih banyak lagi maksiatnya. Sebenarnya supaya apa? Supaya Allah rubahnya lebih gede lagi tuh amal kebaikan. Nah, gitu ya. Jadi kita ini Bapak-bapak senantiasa hadirkan di hati kita, kita ini adalah pendosa. Kita bukan orang soleh. Kita bukan orang baik, ngakuklah di hadapan Allah kita berdosa. Kalau para nabi-nabi saja takut kepada Allah,
mereka mengaku berdosa, Rabbana zalamna anfusana. Nabi menangis, ya wali-wali menangis. Bagi orang kayak kita selayaknya ya kita mengaku kita orang-orang berdosa, kita minta ampun kepada Allah. Sama-sama kita istighfar ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Belajar kita dari lubuk hati kita istighfar kepada Allah. Allah menatap sekarang hati kita, dilihat oleh Allah, ditengok sama Allah, dieker istighfarnya dari mulut apa dari lubuk hati. Sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ya waktu-waktu kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk berbanyak istighfar agar Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.